Bukan uang, bukan tampan, bukan pula kedudukan, bukan pula kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Fauzi Arkan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kebahagiaan ada pada keluarga besar Anda. Dan beberapa hari ini ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini pengen dapat jodoh dan setiap orang itu bakal dijodohkan oleh Allah. Tapi umur kami sudah cukup, tapi kami belum juga dapat jodoh. Gimana Ustadz? Ikuti channel kami. Wajah kamu biasa, ingin dapat wajah cantik, tunggu kami. Bukan uang, bukan tampan, bukan pula kedudukan, bukan pula kemewahan. Baiklah, para pemirsa yang ada di rumah melalui channel YouTube ini, banyak orang yang bertanya kepada saya ini pengen dapat jodoh Ustadz, tapi belum dapat. Wajah kami ini biasa-biasa Ustadz, tapi kami ingin dapat orang yang senang sesuai dengan seleraku. Gak apa-apa, bisa kok. Nah, sekarang bagaimana agar Anda, Bapak Ibu, putra-putri Anda, atau Anda yang sedang mencari jodoh, segera mendapat jodoh yang baik? Pertama, lakukanlah, yakinlah kepada Allah bahwa setiap orang akan mendapat jodoh asalkan dia mau dan punya keinginan untuk beribadah kepada Allah dengan jodoh itu. Bagaimana caranya? Ini yang pertama. Yakinlah kepada Allah dan perbaiki dulu akhlak kita. Kalau akhlak kita sudah baik, insya Allah kita akan dapat orang yang baik. Karena Allah menjanjikan orang baik dapat orang yang baik dan orang yang buruk dapat orang yang buruk. Nah, apa standar ukuran orang itu baik atau buruk? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Apa ukurannya Ustadz? Ya tentu aja orang itu yang tahu. Tidak semua orang cantik pengen dapat orang ganteng. Tidak semua orang wanita karir sukses ingin mendapat laki-laki yang sukses. Kalau buat kriterianya saya itu lelaki saya nggak harus tampan, tapi kalau dapat tampan ya alhamdulillah. Terus bertanggung jawab, terus jadi ya tidak bingung, ulangi. Yang bertanggung jawab pada keluarganya dan menuntun saya ke jalan yang benar gitu. Jadi Anda tidak usah khawatir. Yang pertama adalah perbaiki dulu akhlak kita, niat kita kepada Allah bahwa kita akan berjodoh sesuai dengan janji Allah. Orang baik akan dapat orang baik. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama, setiap wanita itu sama, cantik, langsing, ya, bodinya bagus. Semua punya kelemahan dan semua punya kekurangan. Kalau dia kentut, tetap juga bau. Kalau dia tidak gosok gigi, tetap juga bau. Nah, bagaimana Ustadz caranya agar kita mendapatkan jodoh orang yang sesuai dengan keinginan kita dan bersamaan dengan ridhonya Allah? Kan dapat juga orang yang dapat cantik tapi tidak bareng ridho Allah, sehingga kecantikannya tidak dibarengi dengan akhlak. Yang pertama saudaraku, ada 7 wanita, ada 7 tipe laki-laki yang tidak disenangi oleh wanita. Yang kami ambil dan kami sharing daripada buku-buku dan pengalaman-pengalaman yang pernah disampaikan oleh mereka. Yang pertama, wanita tidak suka dengan orang yang tipe update. Tipe update itu tipe gimana? Selalu ingin tanya kemana wanita itu pergi. Di mana wanita itu pergi, sedang apa yang ia lakukan. Nah, itu tidak disukai oleh perempuan. Makanya kalau teman-teman pengen dapat jodoh, berlakulah adil. Karena dia belum jadi istrimu. Kau baru ta'aruf, kau baru kenal. Uang bisa kita cari, tampan kita bisa bosan. Ya, sebelum ta'aruf lakukan dulu. Dia wanita tidak gampang sekarang, tidak langsung ta'aruf langsung diterima, kecuali dulu. Yang pertama,
Yang tidak disukai wanita adalah pengen tahu apa yang semua lakukan oleh wanita itu. Oke, nggak tampan nggak apa, yang penting yakin, berprasangka baik atau husnudon terhadap apa yang ia lakukan. Dia selalu memberikan semangat, dia selalu perhatikan, tapi dia tidak selalu tanya kemana, di mana, sedang apa. Oh gitu. Jadi bebasin aja. Kalau kita baik dapat orang baik. Kalau engkau nggak selingkuh, dia tidak akan selingkuh. Pastinya satu yang beriman, ya, yang seagama dulu. Terus tipenya yang setia, pengertian, terus bisa menjadi imam. Iyalah. Soal ganteng, cakep, Itu kan relatif. kalau wajah kamu nggak tampan-tampan amat, tidak menarik-menarik amat, nah kamu pengen dapat jodoh yang cantik. Yang kedua adalah jangan pelit. Yang tidak disukai oleh wanita adalah pelit. Lebih baik kau jujur dengan wanita itu bahwa aku tidak memiliki apa yang kau gambarkan. Kami memiliki kemampuan seperti ini, kemampuan kami seperti ini. Kalau kau besok menikah dengan diriku, keadaanku seperti ini. Kalau engkau pergi dengan aku, kau tidak mungkin mengajakmu pergi ke tempat-tempat makanan yang nyaman, yang mahal. Kami hanya mampu semampu kita. Semoga setelah kita menikah nanti kita dapat kelebihan rezeki sehingga aku lebih muliakan kamu setelah aku menikah. Jujur aja begitu. Itulah yang ku dambakan dalam mencari pasangan. Uang kita bisa cari, tampan kita bisa bosan. Jadi tidak semua wanita itu pengen ditraktir di tempat-tempat yang mewah. Yang biasa aja. Wanita tidak senang dengan pelit. Lakukan apa yang kamu miliki. Berkata jujur terhadap sang wanita itu. Bahwa kita bukan dari golongan konglomerat. Kita biasa-biasa aja. Itu yang kedua. Yang bertanggung jawab, sayang sama aku, sayang sama keluargaku, setia, bisa menjaga ibadahnya. Kalau ganteng itu bonus, manis itu bonus. Gitu aja. Tidak semua wanita itu berharap dengan orang kaya. Bisa jadi wanita itu memiliki kekayaan dan dia butuh laki-laki yang bisa menjaga harta itu. Nah, kalau begitu Anda harus menunjukkan bahwa Anda mampu. Mampu dalam hal pribadinya, akhlaknya, perhatian dan menjaga ia miliki. Walaupun kamu tidak banyak berharap tentang harta itu. Tetapi kalau kau tidak kau tidak cakep-cakep amat, wanita bisa juga tertarik kepada dirimu. Karena hidupmu yang sederhana, hidupmu yang bersahaja, hidupmu yang selalu menghormati wanita, dia akan banyak dipilih. Karena banyak wanita yang berharta tidak ingin juga mendapat orang yang berharta. Karena takut bahwa kesombongan yang ia miliki atau kesombongan calon suaminya itu akan membuat rumah tangganya menjadi kurang baik. Uang bisa kita cari, tampan kita bisa bosan. Tapi cinta yang sejati takkan musnah sampai mati. Jadi Anda nggak kaya-kaya amat, wajah Anda sederhana amat, nggak apa-apa. Tidak semua wanita memilih pria tampan karena khawatir dia selingkuh dan banyak pula. Tidak semua wanita memilih orang kaya karena wanita juga punya pendapat, harga diri, dan keinginan sendiri. Dia bisa wanita karir, dia pengen suami yang bisa menjaga hartanya, melindungi anak-anaknya. Oh, itu. Tadi kan punya kriteria sendiri-sendiri. Setuju nggak kalau ada laki-laki wajahnya kurang cakep, tapi tiba-tiba senang sama kamu? Gimana? Kalau menurut saya, kalau laki-laki itu kan mau melamar gitu ya, Yi. Ya, kalau kitanya mau, ya itu nggak masalah sih. Kalau kamu sih? Kalau menurut Cindy, kalau laki-lakinya itu baik, maksudnya ya gemati gitu bahasanya. Ya terus sayanya juga mau, ya enggak apa-apa, Yi. Oh, ya, emang jodoh ya? Kalau Faira? Jodoh kan nggak kemana. Iya. Kalau Faira? Iya. Itu lepas dengan ikhlas. Jangan toh. Yang jangan yang gondrong Gimana? kalau
Kalau dia bisa membuktikan berwatu-watu, bukan cuma sesuatu saja, membuktikan keseriusannya, kenapa enggak? Jadi itu wanita itu butuh bukti, bukan cuma teori. Bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma janji. Yes. Angeo. Yang berikutnya, yang tidak disukai wanita adalah suka dandan. Nah, kalau kalian lagi seneng sama cewek, tidak semua cewek itu seneng sama laki-laki yang seneng dandan, tampil perlentik, tidak. Dia kadang juga memilih dengan pria yang apa adanya. Tampilan sederhana apa adanya, tidak menunjukkan yang tidak seperti biasanya. Karena dia ingin melihat dari awal kejujuran dia bertemu dengan dia. Makanya teman-teman, kalau Anda nggak cakep-cakep amat, ya contoh saya itu orang desa, dilahirkan di desa, tepatnya di pinggir rawa bening. Tapi saya punya kelebihan. Kelebihannya apa? Saya pernah mengajar sebagai dosen. Nah, istri saya itu nggak tahu latar belakang kekayaan saya, anaknya siapa. Tapi dia melihat saya seorang guru, seorang dosen, tentu memiliki kebanggaan buat dirinya. Kebanggaan itu yang jadikan sorotan utama dia menikah dengan saya. Dia tidak lagi memandang wajah saya. Dia tidak lagi memandang latar belakang saya. Ketika saya sudah jadi dosennya, semuanya menjadi pertimbangan lain. Dia ingin mencari pelindung atas dirinya. Menurut kamu itu lelaki yang kayak apa yang pantas dinikahi ngono loh. Jadi Ya kayak Pak Fauzi. yang kayak siapa? Ya kayak Pak Fauzi. Oh, malah kayak. Setia. Terus menerima saya apa adanya. Terus? Karena saya tuh agak keras kepala ya, jadinya harus yang menerima saya apa adanya. Terus yang jujur, terus ibadahnya taat, bisa menuntun saya ke jalan yang baik. Kalau soal ganteng atau tampannya? Oh, itu relatif ya, tergantung letak kamera ya. Tuh. Nah, berikutnya yang tidak disenangi oleh wanita adalah anak mami atau anak papi. Dia selalu menceritakan tentang bapak dan ibunya. Dia membanggakan bapak ibunya, tapi tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Makanya tunjukin dirimu aja lah. Kamu gak usah menutupi kekuranganmu, karena menikah adalah saling menutupi kekurangan dan kelebihan menjadi kebanggaan di antara yang lain. Tak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Kedudukan buat apa, kemewahan ya percuma. Kalau tanpa kasih sayang, semuanya tak berarti. Kemudian yang tidak disenangi wanita berikutnya adalah selingkuh. Tipe selingkuh. Kan ada jodoh itu di tangan Tuhan, Johan. Ada yang Jonathan, jodoh itu di tangan mantan. Enggak ya? Nah, teman-teman, kalau Anda wajahnya nggak tampan-tampan amat, nggak ganteng-ganteng amat, tapi ingin dapat contoh yang cantik, tunjukkan bahwa kamu tidak pernah pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Kamu hanya mencintai satu wanita itu. Dia akan merasa terlindungi, akan bangga. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, jadi saya cari, ya tidak gampang tergoda kita. Sehingga mohon maaf loh, ada juga pria yang biasa-biasa aja, setelah menikah hidupnya bahagia, gizinya baik, pikirannya tenang, sholatnya tekun. Nanti sinar wudhunya akan memancarkan di mata, di hati, di mulut, di mukanya. Sehingga setelah menikah dengan dia akan kelihatan bersih dan jernih. Banyak orang yang tadinya tampan, ganteng, tapi setelah menikah dia berfoya-foya, mabuk, matanya merah, kemudian kurang tidur, membiru, sehingga ketampanannya, kejantanannya akan hilang. Banyak wanita yang pingin wajahnya biasa-biasa saja, tapi jantan, kuat, dan perhatian. Yang penting penampilan apa adanya, tidak menunjukkan kekayaannya, apa yang ia miliki, itu yang akan ia sukai. Karena kadang ada wanita yang berpikir, wah kalau hidupnya kayak gitu, kalau aku pas serba kekurangan, bagaimana dia?
Wanita hanya butuh perhatian, wanita kadang hanya butuh pengayoman, dan wanita kadang butuh pendampingan saja. Karena ia sudah memiliki segalanya. Karena sekarang banyak wanita karir, dia hanya butuh pendamping, dia hanya butuh kasih sayang, dia ingin membangun keturunan yang baik. Yakinlah itu, maka setialah dengan satu pasangan. Setelah kau senang dengan dia, kau tidak pernah berpikir yang lain. Setiap dia kontak kepadamu, kau sedang memikirkan dirinya dalam keadaan bahagia, susah, sibuk, ataupun dalam keadaan apapun. Saudaraku, yang berikutnya yang tidak disukai wanita adalah suka bercermin, suka dandan, suka bercermin. Nggak seneng itu. Kayak wanita, dukut-dukut, waduh, nggak seneng. Kadang banyak pria wanita yang seneng penampilan itu ya udah biasanya kayak gitulah. Kalau saya biasa ya pakai sarung, pakai baju kayak gini lah. Insya Allah kamu akan dapat jodoh. Jangan gampang bercermin, jangan gampang berkaca. Biasa sajalah. Tampilkanlah ketunjukanmu bahwa kau punya kelebihan. Wanita tidak mencari tampan saja, wanita tidak mencari kekayaan saja. Kadang wanita butuh kesetiaan dan penghargaan. Yakinlah saudaraku, jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Dan kau tinggal ngatur waktunya saja kapan kau menikah dan kapan kamu mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, jodoh itu lebih cepat engkau dapat karena 3 perkara. Pertama, niatkan kamu untuk ibadah dengan menikah. 2, jodoh itu di tangan Tuhan, jodoh di tangan Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Dan engkau diciptakan lahir dari bapak dan ibumu. Bapak dan ibumu adalah darah daging yang menghantarkan kepada kehidupanmu. Maka berbaktilah kepada orang tuamu. Juga berbakti kepada calon mertuamu dengan cara menghormati dia, menjaga dianya. Jangan berzina sebelum menikah. Jangan berzina sebelum menikah. Setelah itu kau bersilaturahmi. Setelah itu mencoba memperbaiki diri. Insya Allah jodoh akan segera kita miliki. Walaupun tampan kita tidak seindah dengan laki-laki lain, tetapi karena banyak wanita yang memilih saudara karena Anda punya kelebihan akhlak pribadi. Banyak orang yang wajahnya tampan-tampan tapi tidak segera mendapatkan. Tapi banyak pria sederhana segera mendapatkan jodoh yang mulia. Halo, assalamualaikum, saya Norma Silvia. Terima kasih banyak buat Al-Fahwin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Uang kita bisa cari, tampan kita bisa bosan, tapi cinta yang sejati takkan musnah sampai mati. Kedudukan buat apa, kemewahannya percuma kalau tanpa kasih sayang semuanya tak berarti. Semoga Anda termasuk yang mendapatkannya sangat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.